buku. Oke, saya di sini mau klarifikasi video Norma sama Bang Densu. Dari semua statement si Norma itu banyak yang tidak benar. Setelah saya melihat semua video di YouTube-nya Bang Densu, semua statement dari Norma itu sama sekali tidak benar. Saya hanya sekali melakukan hubungan dengan mertua saya, dan itu hanya sekali. Itu pun saya hilaf dan saya minta maaf. Saya sudah minta maaf sama Norma dan juga ayah mertua saya. Jadi untuk kalian netizen, tolong stop bully saya, menghujat saya, karena kalian tidak tahu apa cerita yang sesungguhnya. Jadi jangan hanya percaya dengan perkataan Norma. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Nah, kali ini kita membahas soal menantu yang menyelingkuhi mertuanya, yaitu Rosie, yang kemarin viral banget kasusnya. Dan kini Rosie pun tampil di depan publik, diwawancara oleh wartawan dan mengaku akan melaporkan orang-orang yang mengunggah videonya saat digerebek. Kita tahu bahwa Rosie digerebek di kampung oleh orang-orang karena kedapatan selingkuh dengan mertuanya, dan Rosie pun sudah siap melaporkan. Tentunya beberapa konten yang akan dilaporkan, seperti Denny Sumargo yang kebetulan mengundang Norma Risma untuk hadir di podcastnya. Nah, bagaimana reaksi Denny Sumargo? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis di 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Buku. Oke, saya di sini mau klarifikasi video Norma sama Bang Densu. Dari semua statement si Norma itu banyak yang tidak benar. Setelah saya melihat semua video di YouTube-nya Bang Densu, semua statement dari Norma itu sama sekali tidak benar. Saya hanya sekali melakukan hubungan dengan mertua saya, dan itu hanya sekali. Itu pun saya hilaf dan saya minta maaf. Saya sudah minta maaf sama Norma dan juga ayah mertua saya. Jadi untuk kalian netizen, tolong stop bully saya, menghujat saya, karena kalian tidak tahu apa cerita yang sesungguhnya. Jadi jangan hanya percaya dengan perkataan Norma. Ya, Rosie akhirnya tampil tanpa rasa malu di depan publik, nampak tidak ada beban. Padahal beritanya sudah menjadi berita nasional, dan sungguh hal ini di luar dugaan karena kasus ini memang kasus yang sangat jarang dan dianggap sangat memalukan oleh publik. Bagaimana mungkin seorang menantu bisa selingkuh dengan ibu mertuanya sendiri? Namun Rosie membantah hal itu, dan dia bersama seseorang yang mungkin pengacaranya akan melaporkan pihak-pihak yang terkait. Sementara itu, Denny Sumargo merupakan salah satu pihak yang akan dilaporkan oleh Rosie sepertinya, karena dia bikin konten dengan mengundang Norma Risma. Namun Denny Sumargo bukanlah anak kemarin sore, guys. Denny Sumargo itu tahu hukum, dan Denny Sumargo pasti sudah menghindari celah-celah hukum yang akan dimanfaatkan orang-orang yang diberitakan dia. Denny Sumargo pasti dalam setiap podcast sudah mempersiapkan bagaimana legalitasnya dan bagaimana dia bertanya. Denny Sumargo dalam setiap podcast hanya mengungkapkan apa yang dikatakan oleh orang yang diwawancarainya. Denny Sumargo jarang sekali menggalang opini. Denny Sumargo cuma memberitakan apa adanya. Denny Sumargo hanya membuat orang bercerita dan memancing orang untuk bercerita. Namanya saja podcastnya Curhat Densu. Curhat. Jadi curhat, orang yang di podcast Denny Sumargo berhak curhat apa adanya seperti yang dia katakan. Jadi di sini sangat jauh panggang dari api jika sampai
si Rozi akan melaporkan Denny Sumargo. Bahkan hal itu nantinya akan berbalik kepada si Rozi jika keterlaluan pansosnya. Denny Sumargo tentu orang yang berada dan paham hukum serta punya pengacara pribadi. Sementara Rozi ini mungkin nantinya akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang juga ingin pansos. Pengacara-pengacara yang ingin pansos biasanya memanfaatkan orang seperti ini. Ya, saling menguntungkan, sama-sama pansos dan mendapat keuntungan dari viralnya di media sosial. Oke, kita tunggu saja dan Anda analisa sendiri bagaimana podcast Denny Sumargo di bawah ini. Si Norma yang diselingkuhi oleh ibunya akhirnya dilaporkan oleh si Rozi, mantan suaminya. Gimana tuh Bang? Oke, jadi gini nih, si Rozi ini kan sebenarnya dia berselingkuh ya sama orang tua Norma, atau berselingkuh dengan mertuanya sendiri. Nah, ini kan sebenarnya sudah melakukan tindak pidana, yaitu tindakan perselingkuhan. Dan tindakan perselingkuhan ini ada pidananya loh, sesuai dengan pasal berapa ya, saya agak lupa, kalau nggak salah 284 ayat 1 di Undang-Undang KUHP. Nah, itu kan membahas tentang tindakan pidana perselingkuhan. Kalau penjaranya itu sekitar 9 bulanan lah kurang lebihnya ya. Nah, sekarang kan Rozi malah melaporkan si Norma. Nah, ini kan pelaporannya atas nama apa ini? Kan saya lihat di, saya coba cari di TikTok, cari di YouTube, ini kan nggak ada yang bahas nih. Cuman ya si Norma dilaporin gitu aja. Tapi pelaporannya asal pasal apa ini yang saya nggak tahu. Tapi kemungkinan Rozi ini melaporkannya asal atas pasal Undang-Undang ITE ya pastinya ya. Atau bisa disebut pencemaran nama baik. Nah, Undang-Undang ITE pencemaran nama baik ini kan sebenarnya bisa dilakukan kalau asal memang tidak terbukti melakukannya gitu loh. Nah, tapi kan si Rozi ini kan benar-benar berselingkuh gitu loh. Jadi bangsanya kayak gini lah, ibarat kata kayak kamu tuh misalkan nyuri terus kamu nggak suka dituduh mencuri terus kamu laporin, kan nggak bisa. Orang kamu sudah melakukan tindakan pidana gitu loh. Karena pada intinya polisi akan membuktikan ketika kamu apakah benar-benar dicemarkan nama baiknya. Kan kayak gitu. Polisi nanti akan membuktikan gitu loh, akan gelar perkara membuktikan apakah kamu benar-benar dicemarkan nama baiknya, apakah kamu benar-benar tidak melakukan tindak pidana atau perdata apapun. Nah, kan kayak gitu. Jadi sih buat saya sih, untuk pesan saya untuk Norma ya, jadi nggak usah takut sih. Kalau misalkan kamu dilaporin, ya laporin balik aja, laporin balik atas, ya itu tadi yang sudah jelas atas perselingkuhan. Nah, kedua, kamu bisa laporin itu atas pasal KDRT. KDRT itu hukumannya lumayan loh. Hukumannya bisa sampai 5 tahun penjara ya, dan ini sangat lumayan sekali. Jadi gimana menurut Anda?